Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian kita kitab Nasihatul Ibad ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah dan sekarang melanjutkannya dengan kajian kitab Nasihatul Ibad. Semoga ilmu kita bertambah dan mudah-mudahan dengan tambahnya ilmu itu bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan kajian kitab Nasihatul Ibad dan kita masih membahas makalah yang ke-22 dari bab Thulathi yang merupakan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Uzair. Namun sebelum kita bahas, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Semoga kajian kita terhadap kitab Nasihatul Ibad ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah membahas makalah yang ke-22 dari bab Thulathi. Ada 3 poin yang merupakan dawuhnya Allah terhadap Nabi Uzair. Yang pertama, ya Uzairu idza adhnabta dzamban saghiran fala tanzur ila sigharih. Wahai Uzair, kalau engkau melakukan dosa dan dosa itu kecil, jangan kau lihat kecilnya dosa itu. Wanzur ila man adznabtalahu, dan lihatlah zat yang engkau berdosa kepadanya, zat yang engkau durhakai. Lalu yang kedua, wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sigharihi wanzur ila man razaqaka. Kalau engkau mendapatkan kebaikan yang sedikit, kenikmatan yang kecil, jangan kau lihat dari sisi kecilnya nikmat itu. Wanzur ila man razaqaka. Tetapi lihatlah zat yang telah memberikan nikmat itu kepadamu, memberikan rezeki itu kepadamu.
Lalu yang ketiga, wa idza usabaka baliyatun, dan apabila engkau mendapatkan cobaan, fala tashkuni ila khalqi, janganlah engkau mengadukan aku terhadap orang lain. Kama la ashkuka ila malaikati, sebagaimana aku juga tidak mengadukan kepada malaikatku, idza su'idat ilayya masawika, ketika malaikat itu melaporkan mengenai cacat atau dosa-dosamu. Bagian yang pertama kemarin sudah kita bahas. Malam ini kita akan bahas poin yang kedua. Wa idza asabaka khairun yasirun, apabila engkau mendapatkan kebaikan, kenikmatan yang sedikit, fala tanzur ila sigharih, kamu jangan melihat kecilnya nikmat itu, ya. Jangan kok lalu mendapatkan nikmat kecil, lah nikmat kecil aja kok, jangan begitu, ya. Jadi tidak boleh kita ini mengentengkan nikmat meskipun kecil, itu tidak boleh, ya. Menyembelihkan nikmat meskipun kecil itu tidak boleh, ya. Ya. Nah, sebaliknya, wanzur ila man razaqaka, tetapi lihatlah siapa yang memberikan nikmat itu kepadamu, siapa yang memberikan rezeki itu kepadamu. Tidak lain yang memberikan nikmat, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aiman saqa dzalikal khaira ilaika. Maksudnya man razaqaka itu orang yang memberikan rezeki, orang yang memberikan nikmat, ya, man saqa ilaika al khaira ilaika. Zat yang telah menyampaikan rizki itu tadi, ya, kebaikan itu tadi, kenikmatan itu tadi kepadamu, ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, kalau yang poin pertama kemarin diajarkan kepada kita, kalau kita berbuat dosa, jangan kemudian lalu dilihat kecilnya dosa itu, ya. Alah dosa kecil aja kok, jangan begitu, ya. Tapi lihatlah zat yang kita dosai itu, yang kita durhakai itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat akan Allah, ya, melihat Allah, bukan melihat kecilnya dosa tadi itu, kita ya pasti tidak akan sepatutnya itu berbuat dosa itu. Wong kita itu zat yang sangat lemah, sangat hina dibandingkan dengan Allah, zat yang maha kuat, maha agung, maha perkasa, maha segalanya, ya. Tidak patut sama sekali kalau kita itu bermaksiat kepadanya, sekecil apapun sebenarnya, ya. Tapi yang namanya manusia itu ya wajar kalau satu ketika sok berbuat dosa, tapi jangan ngentengke, ya. Dosa kecil aja jangan dientengke, apalagi dosa besar, ya. Sebab kemarin sudah kita bahas cukup panjang lebar, ya. Dosa kecil itu kalau kemudian diterus-teruskan, ya, karena tadi dengan alasan malah dosa kecil aja kok, nah itu bisa menjadikan dosa itu ya lama-lama menjadi besar itu. Persis dengan pepatah kita mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, ya. Nah, nasihat yang kedua ini, ya, ini mengajarkan kita kalau kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun toh yang kita dapatkan itu kecil, jangan dilihat kecilnya, ya. Meskipun kecil itu pun juga datang dari
Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, maha tinggi, maha perkasa, maha segalanya. Ya. Wong kita itu apa ya, kalau mendapatkan sesuatu dari orang yang terhormat saja itu kita sudah senangnya bukan main no. Ya. Coba bayangkan itu, ya, Pak Bupati misalnya ya, Pak Bupati atau kalau sini Pak Wali Kota gitu ya, atau Pak Gubernur begitu ya, datang ke rumah kita gitu, lalu kemudian membawa bingkisan, bingkisannya apapun itu, yang kita lihat bukan bingkisannya, tapi yang kita lihat siapa? Yang memberi. Yang memberi itu loh, Pak Gubernur. Wah, Masya Allah, Pak Gubernur kok mau datang ya ke rumah saya ya. Saya ini apa ya? Itu kan begitu kan ya? Ya. Jadi yang dilihat bukan pemberiannya, tapi yang dilihat itu yang memberi itu. Ya. Apalagi misalnya kok lebih tinggi lagi, menteri siapa datang ke rumah kita itu, wah, kayak apa itu senengnya itu ya. Wong kita ini bukan orang apa-apa kok mudah didatangi, diberi hadiah lagi, hadiahnya sudah nggak dilihat itu. Tapi yang dibicarakan apa? Wah, Pak Gubernur datang dan memberi hadiah, nggak disebut hadiahnya apa, itu sudah senang itu. Nah ini Allah yang memberi nikmat itu, ya. Coba kalau kita itu kemudian menyadari sepenuhnya bahwa, oh ternyata yang memberikan nikmat itu Allah. Allah itu zat yang maha tadi, besar, maha agung, maha tinggi, maha segalanya. Loh kok mau memberi kepada kita? Oh itu kan ya sangat luar biasa itu. Itulah maha rahman, rahimnya Allah, maha murahnya Allah itu, maha kasih sayangnya Allah itu kepada kita. Ya. Jangan kok dilihat, waduh lah nikmat dong, mengkaya ngono itu. Apa itu ya? Malah gitu ya, dipaidu. Gusti Allah dipaidu. Nak kae tanggaku kae. Ya. Itu nikmat jabatannya tinggi, rumahnya bagus ya. Ya, apa namanya? Hartanya banyak. Nah, repotnya kita ini seringkali ya, kalau bicara nikmat itu seakan-akan nikmat itu harus berhubungan dengan yang tadi itu. Kalau punya kedudukan tinggi, punya harta banyak, punya istri cantik, punya. Nah kita ini lupa kadang-kadang, Masya Allah, nikmatnya Allah itu tidak terhitung. Banyak sekali yang kalau kita mau berhitungnya itu tidak bisa menghitung. Kok nggak disadari itu loh. Ya. Rumang sana ini, nah itu nikmat tadi itu, nah untuk mobil, untuk jabatan tinggi, untuk apa gitu. Ya. Lupa dengan nikmat yang dirasakan sehari-hari itu. Ya. Masya Allah, nuwun sewu ya, saya tuh kemarin tuh di dalamnya apa namanya, di Ganjar kok sempat nggak bisa jalan. Ya. Bangun tidur, bukan bangun tidur, sebenarnya masih melek saya itu ya. Tiba-tiba turun dari tempat tidur tuh kaki sudah nggak mampu menahan badan saya itu, nggak bisa jalan sama sekali itu. Jadi akhirnya harus pakai apa itu yang ada itu, kursi atau apa itu untuk membantu berjalan itu. Sampai malamnya itu ada halal bihalal di RT saya itu, saya sudah terlanjur dihubungi untuk memberikan ceramah itu. Saya sampaikan pada Mas Anam itu ya, selaku apa nam, ketua panitia namanya kamu nam ya, ketua panitia ya. Itu nam saya ini sementara gini, tapi saat ini pejet ya. Mudah-mudahan ada perkembangan. Dan alhamdulillah sudah ada perkembangan. Ya, tapi ya masih sakit sekali. Nah akhirnya saya paksakan datang kan di TK sini. Ya, pulangnya ya susah sekali itu. Ya, berangkatnya diantar mobil, pulangnya maunya ya mengandalkan tongkat itu ternyata tidak mampu ya. Akhirnya dipapah 2 orang itu sampai di rumah itu ya. Loh, baru gitu saja itu sudah susahnya bukan main itu. Masih punya kaki, masih ya bisa jalan meskipun ya apa istilahnya coro Jawa nih, ketakuran ya.
ketakuran, betul Pak. Ya, ketakuran itu aja sudah susahnya bukan main itu. Ya. Tapi kalau kita sehat, tidak pernah itu kita rasakan bahwa kaki yang bisa enak jalan itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah. Kita menghirup udara saben hari ini tidak pernah berpikir kalau ini merupakan kenikmatan yang besar itu. Dikiranya itu ya bukan nikmat, malah dikiranya ya biasa saja orang saben hari bernafas itu ya. Ya. Tapi kalau coba bayangkan orang yang tidak bisa bernafas itu, lalu kemudian harus dibantu dengan oksigen itu, lalu berapa bayarnya itu? Ya. Kalau kita nggak bisa bernafas sebulan aja itu sudah berapa itu? Ya, mahal sekali. Baru sadar kemudian, loh ya Allah ternyata bisa bernafas itu kok nikmat luar biasa. Ya. Jadi nggak pernah itu merasakan bahwa nikmatnya Allah itu sebenarnya banyak, ya. Tapi kita tuh sering ngentengki, sering tidak pernah bisa melihat nikmat itu dengan baik gitu. Makanya kemudian kita lalu lupa bersyukur. Lalu kemudian tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi kalau kita itu mau sekali lagi ya, melihat yang memberikan nikmat, ya, itu insya Allah tidak akan berani untuk kufur terhadap nikmat itu. Ya. Beberapa waktu lalu ya sudah sebulan lebih ya, ketika kita ngaji kitab Taysirul Khalaq itu ya, ketika bicara mengenai bab takwa itu ya, terkait dengan sebab-sebab yang bisa memunculkan takwa, pengarang kitab Taysirul Khalaq ya, kitab yang kita baca di hari Rebu itu ya, Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi menyatakan ya, wa minha, dan dari sebagian sebab yang bisa menjadikan orang itu bertakwa, ayyatadzakkara ihsanallahi, hendaknya seseorang itu mau mengingat-ingat terhadap kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Ya. Fi jamil ahwali, dalam setiap keadaan, dalam kondisi apapun. Ya. Ya. Jadi penyebab takwa itu ya, itu hendaknya orang itu mau mengingat kebaikan Allah itu. Betapa Allah itu baiknya kepada kita itu sudah enggak bain-bain lah ya. Ya. Allah itu sampai disebut atau menyebut dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang sangat murah, ya. Zat yang senantiasa berbuat baik kepada kita, ya. Sangat baik sekali Allah itu dengan kita itu. Nah, kemudian Hafidz Hasan Al-Mas'udi menyatakan ya, wa man kana kadzalik, kalau seorang itu betul-betul mau senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan Allah, la yambaghi ayattakhidha ni'matuh an tujhada nikmatuh, maksud saya la yambaghi an tujhada ni'matuh, tidak sepatutnya lah kalau nikmat Allah itu kemudian diingkari. Artinya orang itu kalau ingat betul akan kebaikan-kebaikan Allah itu pasti akan sadar, kemudian dia pasti mau mensyukuri nikmat Allah itu. Nah, persoalannya tadi itu, ya, persoalannya itu seringkali kita tidak sadar akan nikmat Allah itu. Itu persoalannya itu. Padahal Masya Allah ya, Allah itu ya Ar-Rahman, yang maha murah, maha kasih sayang, ya. Sampai-sampai Allah itu menciptakan segala yang apa ada di dunia ini untuk kita semuanya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah zat yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, ya, untuk kalian semua. Lu kurangnya apa? Ya.
kambing untuk manusia, ayam untuk manusia, apalagi Pak? Nanti sapi untuk manusia, nasi untuk manusia, gandum untuk manusia, apalagi godong kates untuk manusia ya. Kabeh untuk manusia kok ya. Ya. Besi untuk manusia, emas untuk manusia. Wah, enggak ada yang enggak untuk manusia itu. Semuanya untuk manusia. Masya Allah ya. Mestinya apa ya? Bersyukur ya. Nikmatnya Allah itu sudah sangat banyak yang sebenarnya tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Kalau orang kok sampai kemudian tidak bisa melihat, itu karena enteng kayak tadi itu, melihat kecil itu, nikmat Allah itu. Ya. Jadi rumah sana sekali lagi, nikmat itu yang dikiranya yang tadi, besar-besar tadi itu, dikiranya itu. Ya. Orang tidak menyadari bahwa apa yang ada dalam diri kita sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Ya. Dilalahnya kok hidung kita ini madep ke bawah gitu. Loh itu coba kalau misalnya menghadap ke atas itu tidak repot sekali kita itu. Nak mandi piye, nak udan piye itu. Ya Allah sudah mengatur sedemikian rupa itu. Tapi kita nggak pernah menyadari seperti itu gitu. Ya. Dilalahnya hidung kita ini kok ya empuk tulangnya itu. Kalau misalnya keras kayak apa itu gitu. Ya. Dilalahnya kok gigi kita itu kok ya tumbuhnya sampai hanya segini, kok tidak mau terus itu misalnya. Nah, kalau mau itu udah repot gitu. Nanti gigi kita gondrong itu kan ya repot nanti ya toh. Ya. Jadi Masya Allah lah ya, pokoknya nikmat Allah itu jangan disepelekan ya. Tidak ada yang kecil sebenarnya, semuanya besar sebenarnya. Ya. Cuma kadang-kadang kita itu melihat Allah kecil nikmat itu lalu disepelekan dan kemudian tidak mau bersyukur itu. Ya. Harusnya kita ini mau bersyukur ya. Bahkan malah tidak hanya mau bersyukur, pandai bersyukur malah gitu. Dan banyak bersyukur harusnya itu. Ya. Artinya apa? Ya nikmat yang kecil aja disyukuri, apalagi kalau nikmat itu besar ya. Makanya dalam Islam itu sampai diajarkan ada tata cara bersyukur itu dengan sujud syukur itu. Jadi sujud syukur itu sujud ketika kita mendapatkan nikmat yang besar. Tapi bukan berarti kalau yang kecil tidak perlu bersyukur, enggak kan? Yang kecil juga harus syukuri. Ya. Makanya kemarin kita diajarkan doa di dalam makalah yang ke-21 kalau tidak salah itu ya. Itu kan diantaranya doanya Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah jadikanlah aku ini sebagai hamba yang pandai bersyukur, yang banyak bersyukur. Jadi yang diminta itu bukan sekedar bersyukur, banyak bersyukur atau pandai bersyukur. Ya, artinya apa? Yang kecil kita syukuri, apalagi yang besar. Dapat nikmat sekecil apapun kita syukuri. Ya, dapat rezeki sehari cukup untuk makan, alhamdulillah. Ya, ya, dapat apa? Alhamdulillah. Dapat apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak pernah lepas. Ya, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang seluruh kebaikan, seluruh kenikmatan, seluruh rezeki yang kita terima itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai sekali lagi, jangan sampai yang dilihat itu kecilnya nikmat itu jangan. Ya. Sebab sekali lagi kalau yang dilihat itu kecilnya nikmat, kita tidak akan bisa bersyukur. Tapi kalau yang kita lihat adalah bukan kecilnya nikmat, tapi yang memberi nikmat, sekali lagi maka kita akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin kita akan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini poin penting, ya, poin penting dari pesan Allah terhadap Nabi Uzair yang kedua ini, ya, agar supaya kita itu sekali lagi jangan mengecilkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita tidak mengecilkan nikmat Allah itu
niscaya kita akan mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita itu kok kemudian senang menganggap enteng nikmat Allah, alah nikmat kayak gitu aja kok. Itu nanti akan menjadikan kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semua tahu ya, akibat dari syukur dan tidak syukur itu. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepadamu, ya, maka aku akan menambah nikmat itu kepadamu. Tapi sebaliknya, kalau engkau kufur terhadap nikmatku, ya, maka ya, ketahuilah ya, azabku sangat pedih. Ya. Jadi jangan lupa ya, bahwa yang namanya syukur dengan kufur itu, ya, mensyukuri nikmat dan ingkar terhadap nikmat itu punya implikasi yang Masya Allah luar biasa ya. Kalau kita bersyukur ditambah nikmatnya, kalau kita kufur ya tidak hanya tidak ditambah nikmatnya, tapi kita akan mendapatkan siksa dari Allah yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Jadi harus hati-hati betul di dalam mensikapi nikmat Allah ini. Ya, harus hati-hati. Belum lagi kalau sampai kita berbicara mengenai hakikat syukur ya. Sebenarnya kita syukur dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Itu kan sebenarnya baru merupakan salah satu aspek dari syukur itu. Ya. Karena dimensi dari syukur atau aspek dari syukur itu kan ada yang memang sifatnya qauliyah. Qauliyah itu diucapkan. Mengucapkannya ya dengan alhamdulillah tadi itu. Segala puji bagi Allah. Ya. Tapi kan tidak hanya begitu. Kalau sudah mengatakan alhamdulillah itu saben orang ya bisa kan ya, gampang. Ya meskipun tidak gampang-gampang amat maksud saya ya. Ya nyatanya orang juga tidak banyak yang tidak ketika mendapatkan nikmat tidak menyatakan alhamdulillah ya. Seringkali mengaku bahwa itu merupakan memang hasil dirinya sendiri karena kepintarannya, karena kekuatannya, karena pekerjaan kerasnya dan lain sebagainya ya. Tapi ingat ya bahwa sesungguhnya apapun itu adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus diakui di dalam hati juga ya. Jadi sekali lagi ada yang diucapkan dengan qaul alhamdulillah wa syukurillah. Di sisi yang lain kita juga betul-betul mengakui bahwa segala hal yang sudah kita terima itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian yang paling penting tentu saja adalah jangan lupa ya, ketika kita mendapatkan nikmat itu, kalau kita memang betul-betul mau disebut sebagai orang yang bersyukur, kita harus mau mentasarrufkan atau menggunakan atau membelanjakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah sebagai zat yang memberikan nikmat. Ya. Itu yang penting itu. Ya. Diberi ilmu, ya alhamdulillah, ya, ini ilmu dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Kemudian lalu ya ilmu itu dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri dan untuk kepentingan orang lain. Diberi harta juga begitu. Alhamdulillah wa syukurillah, dapat nikmat dari Allah. Yang memberikan nikmat ini Allah, yang memberikan rezeki ini Allah, karena Allah Maha Ar-Razzaq, ya. Tapi jangan berhenti di situ. Rezeki itu juga kemudian digunakan untuk kepentingan baik untuk diri sendiri dan juga di-share kepada orang lain, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dengan begitu maka mudah-mudahan kita ini layak disebut sebagai orang-orang yang pandai bersyukur, ya, banyak bersyukur. Dan itulah yang kita mohonkan pada Allah. Allahumma ja'alni sabura wa ja'alni syakura wa ja'alni fi 'aini saghira wa fi 'ayunin nasi kabira. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada makalah yang baru saja kemarin kita bahas ya, ke-21 bab Thulathi, poin yang ketiga itu, ya. Insyaallah ya, jadi
Ini poin yang kedua dari bab Thulathi maqalah yang ke-22 ya. Sekali lagi, kalau kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat ya, yang sedikit sekalipun ya, itu kemudian jangan dilihat sedikitnya ya. Tetapi kita harus melihat zat yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha baik, maha murah, maha kasih sayang, maha memberi ya. Kalau kita itu ingat akan Allah yang sangat baik itu, yang sangat pemurah itu ya, maka tentu saja tidak layak bagi kita untuk mengingkari nikmat Allah itu. Ya, tentu saja sikap yang seperti itu akan membawa kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang pandai bersyukur ya. Dan itulah yang kita mohonkan kepada Allah terus-menerus itu ya. Baik Bapak dan Ibu-ibu ya, sudah cukup untuk pembahasan poin yang kedua dari bab Thulathi maqalah yang ke-22 ya, insyaallah poin yang ketiga akan kita bicarakan pada pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.